Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kitab Taqrib Wahdatul Ummah atau ringkasan dari Wahdatul Ummah sudah hampir selesai. Ini mungkin kalau kita kebut itu satu majelis bisa khatam. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-14. Babun idza bui'a li khalifataini, bab apabila dibaiat dua orang khalifah. Khalifah adalah pemimpin tertinggi seluruh umat Islam di atas muka bumi, tapi sekarang tidak ada khalifah. Nah, peraturan Islam itu semestinya di atas muka bumi ini hanya ada satu orang khalifah. Bagaimana kalau ada dua orang khalifah? Nah, ini yang akan kita bahas. Ani bin Ishaq fi khutbati Abi Bakr, di dalam khutbahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, yauma'idin, pada hari itu, qala Abu Bakar mengatakan, wa innahu, sesungguhnya, la yahillu, tidak halal, alias haram, ayyakuna, bahwasanya ada lil muslimin, untuk kaum muslimin, amirani, dua pemimpin. Jadi nggak boleh ada dua khalifah. Dia khalifah satu untuk seluruh dunia, ya. Umat Islam di Saudi, umat Islam di Indonesia, umat Islam di Suriah, semuanya pemimpinnya satu orang khalifah. Sekarang ini nggak ada, ya. Indonesia dipimpin Prabowo, kemudian Suriah dipimpin Ahmad Syarah, kemudian Saudi dipimpin bin Salman. Nah, nggak begitu semestinya, ya. Tapi memang yang ada sekarang ini bukan berkaitan dengan hadis ini, ya, karena mereka mengurus negara, bukan mengurus umat Islam. Kalau yang dimaksud di sini khalifah, pengurus umat Islam. Fa innahu, karena sesungguhnya, mahma yakun, kapan saja ada dzalika, dua khalifah itu, yakhtalifu, akan menjadi berselisih, amruhum, urusan mereka, wa ahkamuhum, dan hukum-hukum mereka. Karena satu khalifah dengan khalifah yang lain beda pendapat. Wa tatfarraq, dan akan tercerai-berai jamaahum, jamaah mereka. Nanti akan menjadi grup, ya, grup sana, grup sini. Wa yatanaza'u, dan mereka akan berselisih fi ma bainahum, antara mereka. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, maka hunalika, disitulah tutrakus sunnah, sunnah akan ditinggalkan. Kalau sunnah ditinggalkan, akhirnya gimana? Tadharul bid'ah, bid'ah yang akan muncul. Dan ini sudah otomatis. Sunnah ditinggalkan, ajaran Nabi ditinggalkan, pasti yang muncul bid'ah yang bukan ajaran Nabi SAW. Dan ini bukti bahwasanya sunnah itu kebalikannya bid'ah. Wa ta'dhumul fitnah, dan akan besar fitnah. Fitnah itu perang sesama kaum muslimin. Jadi kalau dua pemimpin, nah, pasti akan perang. Seperti yang terjadi di Suriah sekarang. Ya. Kenapa ada perang sesama muslim? Ya, karena pemimpinnya tidak hanya satu. Seandainya pemimpinnya satu untuk seluruh dunia, nah, maka tidak perlu ada perang-perang seperti itu. Walaysa li ahadin, dan tidak ada untuk seorang pun ala dzalika, atas hal itu, salahun, kebaikan. Yaitu kalau ada umat Islam perang, tidak ada kebaikannya sama sekali. Ini dikeluarkan oleh Baihaqi dalam Sunan Kabir, dan ini termasuk kitab yang saya belum mempelajarinya, ya, Sunan Kabir Baihaqi, karena jilidnya sangat tebal dan saya belum menemukan guru yang mengajarkan Sunan Kubra Baihaqi. Berikutnya 176 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israil, sesungguhnya bani Israil, keturunan Nabi Yakub, kanat adalah tasusuhum, memimpin mereka, anbiya'um, nabi-nabi mereka. Maksudnya gimana? Maksudnya kullama, setiap kali dhahaba nabiyyun, pergi satu nabi, yaitu mati satu nabi, khalafahu nabiyyun, maka akan menggantinya nabi yang lain. Nah, itu Bani Israil selalu begitu. Nabi Yakub wafat, ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf wafat, ada nabi yang lainnya lagi. Tapi dasar Bani Israil dikasih nabi itu malah bosan mereka, Pak. Sehingga mereka malah berangan-angan mudah-mudahan tidak lagi muncul nabi. Kurang ajar tenan, ya. Bisa dibaca pada surat Ghafir ayat 34. Walaqad ja'akum Yusuf, Nabi Yusuf sudah datang kepada kalian, wahai Bani Israil. Lalu tidak henti-hentinya kalian itu ragu-ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Yusuf, hatta idza halak, ketika Nabi Yusuf sudah mati, kalian malah mengatakan
mengatakan semoga Allah tidak lagi mengutus seorang Rasul setelah Nabi Yusuf. Orang ajar sekali mereka. Mestinya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di kalangan kita itu banyak nabi-nabi. Sama juga kalau di kalangan kita banyak ulama, banyak kiai, ini berterima kasih kita kepada Allah, bersyukur alhamdulillah sehingga setiap masalah bisa selesai dengan sebab adanya para nabi tersebut. Wa annahu, dan bahwasanya laisa kainun, tidak akan ada ba'di setelahku nabiyyun, nabi yang lain fikum, di tengah-tengah kalian. Nah, ini bedanya Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat Nabi Muhammad, nabinya cuma satu, ya Nabi Muhammad. Habis itu sudah tidak ada nabi lagi. Karena itulah dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat satu batu bata yang belum dipasang pada satu bangunan yang sudah sempurna, tinggal satu bata yang belum dipasang. Maka 124.000 nabi itu ibarat bangunan yang sudah rapi, indah, megah, tapi ada satu bata yang belum dipasang. Nah, bata itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ajaran beliau dengan ajaran semua nabi sebelumnya sama, yaitu Islam atau mengisahkan Allah. Kalau mereka bertanya, fama yakunu, maka apa yang ada ya Rasulullah, serta wahai Rasulullah? Artinya kalau tidak ada nabi, terus apa yang ada? Beliau mengatakan, takunu, akan ada khulafa'u, pemimpin-pemimpin, fayathuru, lalu mereka akan menjadi banyak. Maka mereka bertanya lagi, fakaifa nasna, bagaimana kami harus berbuat? Qala, beliau menjawab, aufu, sempurnakan bi bai'atil awwal, bai'at kepada pemimpin yang pertama, fal awwal, lalu pemimpin yang pertama berikutnya. Adu, tunaikanlah alladzi alaikum, kewajiban yang menjadi kewajiban kalian, yaitu taat kepada pemimpin tadi. Fayasayas'aluhumullah, maka Allah akan bertanya kepada para pemimpin tadi, alladzi alaihim, tentang kewajiban yang ada pada mereka. Nah, jadi sebagaimana pemimpin itu punya kewajiban, yaitu mengatur rakyatnya dengan baik, menjaga rakyatnya dengan baik, juga rakyat ini punya kewajiban, yaitu mentaati para pemimpin mereka dengan baik. Tapi sekali lagi ini bicaranya tentang khalifah untuk seluruh umat Islam di atas muka bumi, bukan untuk Pak Prabowo dan sebagainya, ya, bukan. Itu masalah lain, tidak dibicarakan dalam hadis ini. Nah, di sini sabda Nabi, aufu bi bai'atil awwal fal awwal, sempurnakan baiatmu, janji setiamu kepada pemimpin yang pertama. Itu maksudnya bagaimana? Nah, dijelaskan oleh beliau di sini setelah takhrijnya, ya. Akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa Hibban. Nah, terus wa ma'na, dan maksud hadis ini adalah yajibu, wajib al-wafa'u, menyempurnakan bi bai'ati, membaiat maka awalan, orang yang dia itu adalah pertama kali menjadi khalifah, fi kulli zamanin, pada setiap waktu. Wa bai'atu tsani, ada baiat kepada orang yang kedua, khalifah yang kedua, batilatun, adalah batil. Jadi tidak boleh ada dua pemimpin dalam satu waktu, ya. Kenapa? Kalau dua pemimpin nanti akan ngalor ngidul, pemimpin satunya ngalor, pemimpin satunya ngidul, ya pecah. Padahal umat Islam itu harus bersatu. Karena itu ketika ada Abdullah bin Zubair memimpin di Mekah jadi khalifah, kemudian dibaiatlah Yazid bin Muawiyah. Ini kan berarti apa? Pemimpin kedua Yazid bin Muawiyah itu. Maka akhirnya Husain bin Ali itu tidak mau baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Karena dia pemimpin yang kedua. Wallahu a'lam, ya. Karena bisa jadi juga orang mengatakan justru yang pertama itu adalah Yazid, yang kedua adalah Abdullah bin Zubair. Berikutnya 177 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza buyi'a, kalau dibaiat li khalifataini, untuk dua khalifah, faqtulu, maka bunuhlah al-akhir, yang terakhir, minhuma, dari keduanya." Di sini tertulisnya al-akhir, ya, tapi menurut saya bacaannya adalah al-akhir, yang terakhir, bukan al-akhir. Kalau al-akhir itu artinya yang lain. Tapi memang di Maktabah Syamilah tulisannya al-akhir, kalau di syarahnya al-akhir. Jadi dua khalifah yang sah itu yang pertama.
Yang kedua, tidak sah. Karena tidak sah, supaya tidak membuat kekacauan, bunuh. Berarti boleh orang muslim dibunuh? Boleh, karena ada dalilnya. Hukum asalnya orang muslim tidak bisa dibunuh, tapi kalau ada dalilnya, boleh. Dalilnya apa? Satu, orang muslim zina padahal sudah menikah, dirajam, berarti dibunuh. Orang muslim membunuh kemudian dikisos, berarti dibunuh juga. Orang muslim murtad, dibunuh. Satu lagi ini ya, khalifah. Yang kedua, bunuh supaya umat Islam bersatu, tidak bercerai-berai. Hukum asalnya membunuh muslim tidak boleh, kemudian menjadi boleh. Ini menunjukkan perkara yang sangat penting. Jadi umat Islam seluruh dunia dipimpin satu orang, ini perkara sangat penting. Sampai-sampai yang asalnya tidak boleh dibunuh menjadi apa? Boleh dibunuh, yaitu pemimpin yang kedua tadi yang tidak sah tadi. Itu dalam rangka umat Islam supaya bersatu padu. Berikutnya bab 15, bab istiqalatil bai'ah, bab meminta dibatalkannya bai'ah. Jadi kalau kita punya khalifah, kita wajib bai'ah. Lah terus kalau kita ingin membatalkan bai'ah bagaimana? Jadi sudah bai'ah, janji setia, ternyata kita enggak mau untuk melanjutkan bai'at kita, minta dibatalkan bai'atnya, bisa tidak? Dari Jabir radhiyallahu anhu, telah datang Arabiyun, orang Arab Badui, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabaya'ahu, lalu dia bai'at kepada Nabi al-Islam, untuk masuk Islam. Faja'a, maka dia datang minal ghadi, besok harinya, mahmuman, dalam keadaan demam. Faqala, maka dia mengatakan, aqilni, batalkanlah bai'at kepadaku. Fa'aba, maka Nabi pun enggan. Qalahu thalatha mirarin, itu diulang sampai 3 kali. Jadi dia mengatakan aqilni, Nabi tidak mau. Aqilni, tidak mau, sampai 3 kali. Akhirnya dia kemudian pergi dari Madinah, minggat. Nah di sini tidak diceritakan minggatnya, karena hadis ini adalah ringkasan. Istilahnya itu ijaz, diringkas. Nah setelah dia minggat dari Madinah, faqala, maka Nabi bersabda, al-Madinatu, kota Madinah ini kalkir, seperti alat tukang pandai besi. Bagaimana alatnya tukang pandai besi itu? Tanfi, dia itu menghilangkan khobatha, tayangnya besi. Nah maka maksudnya adalah Madinah juga begitu. Orang-orang jelek itu akan disingkirkan oleh Madinah. Makanya orang ini tadi pergi dari Madinah, ya oke, berarti orang elek. Madinah itu tempat yang baik. Dia sudah mau pindah dari rumahnya untuk hijrah ke Madinah, kok malah meninggalkan Madinah, berarti memang dia orang jelek. Wa yansa'u, dan menjadi murni, thayyibuha, yang bagus dari besi tadi. Demikian juga yang di Madinah, yang tersisa di Madinah adalah murni orang-orang yang baik-baik, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Bilal, dan sebagainya. Karena Abu Bakar dan Bilal ketika datang ke Madinah juga sama, demam juga. Memang dulu itu Madinah itu tempat yang mengandung wabah. Siapapun yang datang ke Madinah, kalau bukan dari orang asli Madinah, biasanya demam. Abu Bakar demam, Bilal demam. Tapi karena mereka orang-orang baik, tetap sabar di Madinah. Akhirnya lama-lama bisa adaptasi dengan Madinah, sudah nggak demam lagi. Lainnya orang yang demam nggak sabar, akhirnya minggat dari Madinah karena tidak diizinkan untuk membatalkan bai'atnya tadi. Maka dari sini, kalau babnya tadi adalah bab minta dibatalkan bai'at, Nabi tidak menyetujui, berarti nggak bisa bai'at dibatalkan, karena Nabi apa? Enggan. Seandainya bisa dibatalkan, ya Nabi kasih. Nabi itu kan orangnya dermawan, Pak. Setiap diminta kasih. Ya Rasulullah minta duit, kasih kalau beliau. Minta kontak, kasih kalau beliau. Ini minta bai'atnya dibatalkan, nggak dikasih. Bukan karena Nabi pelit ya, tapi karena apa? Ini memang aturannya seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, dan ini lafalnya dari Imam Muslim, Nasai, dan Malik. Ini penyebutan seperti ini sebenarnya lebih bagusnya kalau Imam Maliknya diawalkan ya, karena Imam Malik ini termasuk generasi tua ya. Nah, maka Imam Malik ini mestinya di sini akhrajahu Malik wa Ahmad, nah gitu. Kenapa? Karena Imam Malik derajatnya lebih tua daripada Imam Ahmad, tapi nggak ada masalah, cuma ini kurang rapi saja dari sisi pengurutan. Kemudian al-khatimah itu penutup
setelah kita mempelajari hadis-hadis tentang wahdatul ummah, kesimpulannya apa? Ba'dana setelah qara'na kami membaca dalil-dalil al-mutaqaddimah yang sudah lewat, arafna dan pun tahu annahu bahwasanya laisa ahadun tidak ada seorang pun minan nasi dari kalangan manusia haitsu kana di mana pun dia berada illa kecuali huwa dia itu ala ahadi atas salah satu hadhil arba'ati, 4 kondisi ini. Nah, termasuk kita salah satu dari 4 ini. Sehingga mari kita lihat kondisi kita itu masuk yang mana. Kondisi yang pertama, annahu bahwa dia arafa, dia mengetahui al-imam al-a'zam, adanya imam terbesar yaitu khalifah di atas muka bumi, al-Quraisyiyah yang itu nasabnya Quraisy karena syaratnya menjadi khalifah itu Quraisy, alladzi asyara yang telah menunjuk ilaihi kepadanya asyari syariat, pensyariat yaitu Allah dan Rasul. Fahuwa maka orang ini yatihi datang kepada khalifah tadi, wa qalbuhu dan hatinya mutmainnun bihi tenang dengan khalifah tadi, fabaya'ahu lalu dia membaiat khalifah tadi, fa ahsana bai'atahu lalu dia membaguskan baiat kepadanya, ayatbahu lalu dia mengikuti khalifah tadi, wa yuqimuhu dan mentaati khalifah tadi, hatta yalqa sehingga dia pun berjumpa rabbahu dengan pemeliharanya yaitu Allah sampai mati. Wa huwa sementara Allah itu yurdihi wahwa sementara orang itu yurdihi meridhakan Allah subhanahu wa ta'ala. Faya fauza maka sungguh alangkah bahagianya, beruntungnya orang seperti ini. Tapi apakah ada sekarang orang seperti ini? Enggak ada. Kenapa? Karena memang belum ada Imam Al-A'zam. Buktinya belum ada, ya tidak ada berita. Kalau ada, insya Allah sekarang ini pasti ada berita. Kenapa? Sekarang ini kan berita dimanapun bisa diketahui dengan mudah. Kita di Indonesia bisa mengetahui berita luar negeri dengan sangat cepat. Ya. Kejadian sekarang, kemudian 1 menit kemudian kita sudah tahu kejadiannya. Bahkan live pun bisa kita mengetahui secara langsung. Ini kondisi pertama ya. Orang tahu ada Imam A'zam, ada Khalifah, dia bayar. Kondisi kedua, atau annahu bahwasanya dia itu lam ya'rif tidak mengetahui imam wal jamaah tidak pula jamaah, mahma meskipun jahada dia sudah mengerahkan juhdahu kesungguhannya untuk mencari imam, fa'tazala lalu dia menyingkiri al-firqa kelompok-kelompok kullaha semuanya, wa ta'ala dan dia menjauh an sa'iril asabiyat dari seluruh asabiyat allati yang la sultana lahu tidak ada dalil baginya minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Amalan dia mengamalkan li hadis Hudzaifah, hadisnya Hudzaifah silakan lihat pada hadis nomor 32 dari risalah ini. Nah, tapi kalau di takribnya enggak tahu ya nomornya berapa, kita cek lagi. Fal'allahu maka barangkali dia itu mastumun, dicela inda aktsarin nas pada kebanyakan manusia. Tapi meskipun dia dicela, wa huwa sabirun, dia tetap sabar. Hatta sehingga yudrikahul maut, mencabutnya kematian. Karena sebagaimana umira telah diperintahkan dia itu fil hadis dalam hadis tersebut, ya ta'bahu alangkah lelah orang seperti ini fil hayati dalam kehidupan, wa ya fauzahu tapi alangkah bahagia dia fil akhirati di akhirat kelak. Jadi orang yang kedua ini dia sudah sungguh-sungguh Pak mencari apa? Mencari imam, tapi nggak nemu juga. Nah, karena nggak nemu akhirnya dia sabar. Sabarnya gimana? Menyingkiri seluruh firqah atau kelompok-kelompok yang terpecah-pecah dari umat Islam ini, karena memang tidak boleh kita mengikuti firqah-firqah itu. Nggak ikut Syiah, nggak ikut Mu'tazilah, nggak ikut Qadariyah, pokoknya kelompok-kelompok kita tidak ikut. Kita ikutnya apa? Bagaimana perintah Quran diikuti, bagaimana perintah Sunnah Nabi diikuti. Ada pun kelompok-kelompok, no, ya. Karena Islam ini mestinya bersatu, tidak kelompok-kelompok begitu. Kondisi yang ketiga, atau bahwasanya dia itu lam ya'rifil imam, tidak mengetahui imam, walal jamaah juga tidak tahu jamaah. Mahma jahada juhda, meskipun dia sudah bersungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh yang dahsyat. Fa'tazala lalu dia menyingkiri sa'irul firqati,
seluruh dari firqah-firqah, walakin akan tetapi ba'dama ra'a, setelah dia melihat annalladzi, bahwasanya orang yang iktazala, menyingkir, menyendiri, laisa huwa wahdah, bukanlah dia sendiri, bal bahkan thalathatun, ada 3 orang, fa'aktsaru, atau lebih banyak, maka ja'ala, dia pun menjadikan al-amra fihim, kepemimpinan itu di tengah-tengah mereka, daruriyatan, sebagai darurat. Fasyawarahum, lalu dia pun musyawarah bersama mereka. Thumma, kemudian amaru, mereka mengangkat amir, pemimpin, alihim, atas mereka, ahadahum, salah satu dari mereka. Na'am, ya, fa'idha arafa, apabila mengetahui minhum, dari mereka, ahadun, seseorang, dhuhurul imami, munculnya imam atau khalifah, fa'akhbarahum, lalu dia mengabari mereka bihi, dengan adanya khalifah tadi, fa'alihim, maka wajib atas mereka ayyubayyuhu, untuk membayar khalifah itu jami'an, semuanya. Wa la'anallahu, dan Allah pun melaknat ala man ankara, atas orang yang mengingkari khalifah tersebut. Nah, jadi ini apa? Beberapa orang yang tidak mau ikut firqah-firqah, tapi ternyata karena isinya banyak orang, ketemu sesama mereka, akhirnya mereka terpaksa membuat apa? Amir darurat. Nah, di sini amir saja, amar, membuat amir, tidak ada kata-kata wabayamu, nggak ada. Nah, sehingga kata sebagian guru kami, ya, baiat itu hanya untuk khalifah, sehingga kita tidak ada baiat untuk selain khalifah. Punya amir tapi nggak perlu apa? Baiat. Punya pemimpin tapi nggak perlu apa? Baiat. Misalnya di masjid ini pemimpinnya siapa, yang nggak perlu baiat. Saya baiat kepada Anda, saya akan siap taat kepada panjenengan, nggak perlu begitu. Ya, pemimpinnya ditaati, karena namanya pemimpin itu diadakan untuk ditaati. Kepala takmir misalnya, nah, maka diangkat pemimpin itu untuk ditaati, tapi nggak perlu baiat. Yang keempat, atau bahwasanya dia itu la yubali, dia nggak peduli, min hadzal amri, dari urusan khilafah ini, syai'an, sedikit pun, wala yahtamu, dan nggak peduli, bi amril muslimin, dengan urusan umat Islam, jami'an, semuanya. Wa ma sa'a, dan dia tidak berusaha fihi, di dalam masalah ini, ilmiyan, baik secara ilmu, wala amaliyan, maupun secara amal, la kalamiyan, tidak bicara, wala kitabiyan, tidak pula tulisan, wala yatafid, bahkan tidak menoleh, yaminan wala shimalan, kanan maupun kiri. Maksudnya apa? Sama sekali tidak peduli. Urusan khilafah gagal, yang penting mangan murid yang dunia sugih, nggak membayar apa, tidak mau mempelajari masalah khilafah ini, padahal ini sesuatu yang wajib. Jadi sebagaimana kita wajib sholat 5 waktu setiap hari, sebagaimana wajib kita puasa Ramadan setiap tahun, sebagaimana wajib kita keluarkan zakat kalau sudah nisab, sebagaimana wajib kalau kita mampu untuk haji, maka wajib seluruh umat Islam di atas muka bumi dipimpin oleh satu imam atau khalifah. Dan itu sudah sepakat para ulama, tidak ada perselisihan pendapat. Dan bukti yang sangat valid adalah ketika Nabi wafat saja, jasadnya belum dikuburkan, itu para sahabat sudah rapat, ini siapa mengganti Nabi. Kenapa? Tidak boleh umat Islam kondisinya tanpa satu pemimpin dalam satu waktu, maka harus satu pemimpin, Pak. Nah, sekarang ini nggak ada, Pak. Lah kita ini mau apa, acuh tak acuh, atau kita mau peduli? Kalau kita acuh tak acuh, berarti kondisi kita yang keempat ini, serang gagas, yang penting mangan, turu, urip, enak. Wayasa buku, dan dia mengira hal itu hayyinan, ringan di hadapan Allah, di hadapan dirinya. Wahwa, sementara dia itu indallahi, di hadapan Allah, azimun, perkara gede. Karena kalau mati tanpa iman, dia matinya seperti mati jahiliyah. Ma'anallah, padahal Allah itu qad wahaba, telah memberikan lahu, bagi dia, al-istita'ah, kemampuan, yaitu kemampuan untuk membahas atau mencari masalah ini. Fa yasuhulatahu, maka alangkah mudah dia di dunia, enak, lebih enak. Tsumma, kemudian dia hasratahu, alangkah
menyesal dia alaihi atasnya fil akhirat, besok di akhirat. Fahal yassarahu, maka apakah mudah bagi dia, fahal yasurruhu, maka apakah menyenangkan dia, ayyamuta, bahwasanya dia itu mati mitatan, dengan kematian jahiliyatan, seperti orang jahiliyah. Wa na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah min dari an nakuna, bahwasanya adalah kita ini minkum, termasuk dari mereka. Karena itu minimal apa yang harus kita lakukan, Pak? Satu, kita jangan tidak ada niatan untuk membaiat imam. Jadi harus ada niatan dalam hati. Niatannya apa? Nanti kalau ada khalifah muncul, Imam Mahdi misalnya, saya baiat. Sudah ada niat dulu. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat. Sudah niat, sudah dapat. Laka ma'nawaita, kamu dapatkan apa yang kamu niatkan, kata Nabi SAW. Yang kedua, jangan sama sekali tidak mempelajari masalah ini. Jadi masalah ini harus kita pelajari, karena ini masalah yang wajib menurut kesepakatan para ulama. Jadi dipimpinnya umat Islam seluruh dunia oleh satu khalifah, ini masalah yang disepakati oleh para ulama. Memang ada pendapat yang mengatakan tidak harus satu, ya, tapi itu pendapat yang syarh. Pendapat yang syarh itu seolah-olah tidak ada. Silahkan baca dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Mawardi. Maka disitu sudah dibahas masalah ini, bahwa ini kesepakatan para ulama, tidak ada perselisihan. Kalaupun ada perselisihan, itu pendapat yang syarh, seolah-olah tidak ada. Sama dengan masalah emas, sepakat ulama emas haram bagi laki-laki. Ada pendapat yang mengatakan emas halal bagi laki-laki, tapi itu pendapat yang syarh, sehingga seolah-olah pendapat itu nggak ada, nggak usah digubris pendapat seperti itu. Sama dengan masalah nikah mut'ah, kawin kontrak, sepakat ahlu sunnah bahwa kawin kontrak haram. Ada memang sebagian ahli sunnah mengatakan kawin kontrak halal, tapi itu pendapat yang syarh. Salah satunya Ibnu Ashur, penulis kitab Tahrir wa Tanwir, membolehkan nikah mut'ah kalau terpaksa, ya. Tapi hadis-hadis menunjukkan nikah mut'ah haram. Nah, sudah, kita ikuti pendapat yang masyhur, jangan ikuti pendapat yang syarh tadi atau janggal tadi, nyeleneh tadi. Kemudian ayyuhal qurra, wahai membaca buku ini, fa inna hadhihi, maka sesungguhnya tulisan ini adalah tadhkiratun, peringatan. Faman syaa, maka barang siapa yang mau, dzakarahu, dia akan mengambil peringatan darinya. Wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian mau untuk mengambil peringatan illa kecuali ayyasha Allah, bahwasanya Allah menghendaki. Jadi kalau panjenengan tidak dikehendaki oleh Allah, ya pastinya acuh tak acuh, sudah baca, sudah tahu, tapi serang gagas. Itu karena tidak mau, karena tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadu'aun, maka ini adalah satu doa, ayatiana, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kami, ila ridha, kepada ridhonya Allah. Fassalamu, lalu selamatlah, mudah-mudahan selamat, ala, bagi man, orang yang ittaba'a hudah, mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini sudah selesai kitab Taqrib Wahdatul Ummah, dan ini adalah merupakan ringkasan dari kitab Wahdatul Ummah yang ditulis oleh guru kami dengan nama pena Abdurrahman Siddiq hafizahullah ta'ala, dan ini adalah nama pena untuk guru kami Ustaz Mudzakir hafizahullah ta'ala. Dan biasa ya, para masyayikh itu membuat nama pena dan nama asli. Seperti saya, nama aslinya Muhammad Abdullah, nama pena saya siapa? Dulu Abu Zaidan, kemudian sekarang ganti Al-Faqihul Arabi. Nah, nama pena seperti itu biasa. Salah satu tujuan orang yang menggunakan nama pena berbeda dengan nama asli, salah satu tujuannya dia ingin tidak mau terkenal. Salah satunya, tujuannya macam-macam, tapi salah satunya adalah apa? Dia tidak mau terkenal, sehingga kalau ada tulisan saya judulnya Al-Faqihul Arabi, orang nggak akan tahu, kisopo nggak tahu, kecuali orang yang sudah pernah mendengar ucapan saya ini bahwa Al-Faqihul Arabi itu adalah tulisan saya. Dan buku ini oleh orang-orang yang tidak suka dengan penulisnya itu dianggap ini bukti bahwa Ustaz Mudzakir itu Syiah sesat. Itu karena dia tidak membaca isinya, Pak.
Kalau baca isinya, ya malah sebaliknya. Syiah sesat tidak akan mau pakai pemikiran seperti ini. Mereka dipimpin oleh satu pemimpin seluruh dunia, satu orang. Apakah mereka mau digabungkan dengan ahli sunnah? Karena sama-sama muslim kan? Nggak akan mau kan? Ya. Mereka malah firqah. Jadi termasuk firqah Syiah itu. Firqah, Mu'tazilah, firqah Syiah, firqah Qadariyah, semua firqah. Nah, kita menyingkiri firqah-firqah itu, nggak mau apa? Pakai nama-nama yang mengotak-ngotak umat Islam. Huwa sammakumul muslimin. Allah sudah kasih nama kita satu namanya, muslimin, mukminin, ibadallah. Nggak usah pakai nama-nama yang lain yang menyebabkan perpecahan. Nama lain kalau tidak untuk perpecahan silahkan. Pesantrenmu apa namanya? Pesantren al-Islam. Pesantren itu apa namanya? Pesantren al-Iman. Loh, kok namanya beda-beda? Nggak apa-apa kalau nggak menyebabkan perpecahan. Pesantren saya namanya Darul Hadis Az-Zaidaniyah. Itu gara-gara usulan teman-teman saja. Ini nama Abu Zaidan harus muncul. Ya wes, nalar ya. Ini rasa menampilkan nama gitu ya. Tapi karena usulan dari pengurus-pengurus yang lain, ya wes lah, ya. Manut lah ya. Supaya apa? Ya, mereka yang mengadakan itu ya punya apa? Karena punya andil, maka mereka juga apa? Punya suara, punya hak bersuara. Nah, namanya Darul Hadis, kampung hadis Az-Zaidaniyah, karena pengajarnya Abu Zaidan. Enggak apa-apa. Terus nanti ada Darul Hadis Al-Maghribiyah, ada Darul Hadis As-Subtiyah. Enggak ada masalah, beda nama. Yang penting tidak menyebabkan perpecahan tadi. Tapi kalau menyebabkan perpecahan, ya, kamu bukan kelompokku, maka berarti kamu sesat. Kamu bukan kelompokku, berarti apa? Tidak Islam. Nah, itu yang menyebabkan perpecahan harus dihindari betul-betul. Termasuk perpecahan adalah kalau bukan kelompoknya nggak boleh sholat di masjidnya. Nah, nggak benar begitu. Masjid itu untuk Allah, untuk nyembah Allah. Jadi siapapun nyembah Allah ya di masjid. Nggak bisa kelompok-kelompok saja, ya. Satu kelompok saja. Kalau yang lain sholat di situ akan diusir atau dipel dan sebagainya, nggak benar. Inilah kaum muslimin rahimahullah yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan semua kita selamat dari api neraka dan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka mari kita niatkan untuk taat kepada Allah, kita niatkan untuk taat kepada Rasulullah, kita niatkan untuk membaiat kepada imam kalau ada imam. Kalau tidak diniatkan sama sekali, hati-hati. Khawatirnya mati dalam kondisi sebagai mitatan jahiliyah, mati seperti orang-orang jahiliyah, yaitu tanpa pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu